lana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pengurus Masjid Nurul Hidayah yang saya hormati, Al-Hidayah ya, Al-Hidayah yang saya hormati, rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Ketua Masjid ya, Pak Winta atau yang mewakili Ustaz Sugi serta para pengurus yang saya hormati, rahmatullah Allah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita ya, insyaallah tafsir tematik. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini diberikan kemudahan, keberkahan oleh Allah, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan suatu saat ketika Allah memanggil kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Saya baru lihat ada video begitu ya, ada imam masjid daerah mana itu ya, yang meninggalnya lagi sujud ya, imam ya, subhanallah. Ini adalah kematian yang kita rindukan semua ya, insyaallah. Ini karena kata Nabi ya, anta tamutu matasya ya, engkau akan meninggalkan ya, engkau akan mati sesuai dengan apa yang kau ya, taf'al ya, apa yang kau kerjakan. Jadi subhanallah, inilah yang luar biasa. Bapak yang hormati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengingatkan ada ni'matani maghbunun fihima katsir minan nas, ada dua nikmat yang banyak membuat manusia lupa, banyak membuat manusia lalai. Yang pertama adalah as-sihah, nikmat sehat. Ya, jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, hadir di pengajian ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Maka kita berdoa kepada Allah agar kita selalu diberikan kesehatan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya, jadi subhanallah sehat, alhamdulillah. Sehat itu ibaratkan mahkota yang diletakkan di kepala orang-orang yang sehat. La yaraha ilal marda, ya, tidak bisa melihat kesehatan itu kecuali orang-orang yang sakit. Maka kita doakan saudara-saudara kita, jika ada yang sakit, ya, jika ada yang saat ini masih terbaring di rumah sakit, kita doakan Allahumma shfih mardhahum ya Allah, sehatkanlah mereka. Amin ya rabbal alamin. Ya, doa orang yang sakit, Allahumma ya mudhibal ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan ajilan la yughadiru saqama. Ya, insyaallah kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini sakit. Kemudian nikmat yang kedua yang hendaknya kita syukuri adalah al-faragh, ya, al-faragh kata Nabi adalah waktu luang, ya, kesempatan. Alhamdulillah. Ya. Salah satu nikmat yang luar biasa jika diberikan oleh Allah, maka itu adalah nikmat al-faragh, waktu luang. Masih diberikan oleh Allah kesempatan di tahun 2024. Ya, banyak orang-orang berharap, ya Allah sampaikanlah kami ya Allah di tahun 2024, tapi ada yang lebih cepat daripada keinginan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya enggak bisa dimajukan, enggak bisa dimundurkan. Ya. Wa kullun qadarullahu ila ajalin musamma. Setiap orang itu punya kadar masing-masing. Semua orang batasan masing-masing. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kata Allah, sesungguhnya kematian yang kau lari darinya fa innahu mulaqikum, ya, dia yang akan mendatangi kamu. Ya, jadi subhanallah. Maka nikmat yang kedua yang hendaknya kita syukuri adalah diberikan kesempatan oleh Allah. Alhamdulillah, jika diberikan kesempatan oleh Allah, maka ya hendaknya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi masya Allah, mudah-mudahan hadirnya kita di majelis yang berkah ini, di maghrib ini, ya, menjadikan kita bukti kecintaan kita ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka duduk di majelis taklim, ya,
yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Subhanallah. Ya, Allah mudahkan langkah-langkah kita. Ya, kenapa? Karena kita ya mau duduk di majelis ilmu. Dalam hadis Nabi yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ya, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, ya, barang siapa yang berjalan dari rumahnya, kharaja itu artinya keluar dari rumahnya, ya, fi talabil ilmi dalam rangka menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia fi sabilillah, ya, dalam keadaan fi sabilillah, sama seperti orang yang berjuang, berjihad, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, hatta yarji'a, sampai dia pulang kembali, ya. Insyaallah mudah-mudahan langkah kita setiap Rabu malam gitu kan, 2 pekan sekali ini ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi catatan amal-amal yang mudah-mudahan nanti di ujungnya ya ketika Allah mengambil nyawa kita termasuk husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Bapak yang hormat Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya apa fokus kita, jika ditanyakan misalnya apa fokus kita mengenai pembelajaran tafsir tematik atau tafsir Al-Quran, ya, maka setidaknya ada 3 fokus kita. Yang pertama, ya, tujuan daripada kajian ini adalah meningkatkan pemahaman kita, ya, agar pemahaman kita tentang Al-Quran ini meningkat. Ya. Jika ditanyakan seluruh Indonesia apakah sudah paham Quran, ya, ada sebagian, ya, tapi tidak semuanya. Membacanya saja, ya, menurut Dewan Masjid Indonesia itu yang bisa baca Al-Quran itu sekitar 15%, ya, itu yang bisa baca Quran. Kalau ditanyakan lagi yang bisa baca Al-Quran lancar dengan tajwidnya, ya, mungkin taruhlah 10%, ya, begitu kan? Kalau ditanyakan lagi lebih lanjut yang bisa baca Al-Quran mengerti artinya, berapa persen lagi? Berkurang terus, 5%. Yang bisa baca Al-Quran, yang hafal Quran, kemudian yang mengerti artinya, mengamalkan Qurannya, sudah. Jadi sangat jauh, begitu kan? Maka subhanallah. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman. Kemudian yang kedua, ya, tujuan daripada kajian ini membimbing perilaku kita, ya. Jadi bukan hanya ilmu untuk ilmu saja, bukan. Mudah-mudahan dengan mengaji ini, ya, mempelajari tafsir tematik Al-Quran bisa membimbing perilaku kita, ya, menjadikan keseharian kita itu berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Itu harapan kita, ya. Jadi ada panduan. Tanyalah sama Ustaz Sugi, ya, kalau di kantor tuh ada SOP, benar nggak ya? Ya, segala itu ada panduan, ya, semuanya ada panduan. Saya aja kalau nggak ngerti cara sesuatu, ya, saya buka YouTube panduan ini, ada sekarang semua, ya, YouTube ini lengkap pokoknya. Saya pernah beli lemari gitu, ya, Ustaz Hamdani ini tahu. Saya beli lemari, teman beli online gitu, beli di Shopee, lemari berapa tingkat gitu, ya, yang DIY yang bisa do it yourself itu, yang kita bisa masang dewek, ya. Saya lama itu tanya sama Ustaz Hamdani, hampir setengah jam mikir gimana cara masangnya, benar nggak? Iya, karena barangnya banyak, ada tumpukan satu ini, tapi tidak bisa masangnya, tidak ngerti kita, ini kemana. Oh, kalau begini, buka internet, ya, buka YouTube, ya. Ini biasanya hidup. Ya. Kenapa bersuara ya? Nah, jadi singkat cerita akhirnya bukalah YouTube gitu kan? Nah, ya, hidup. Bisa. Denging dia. Denging. Enggak apa-apa. Akhirnya setelah buka YouTube sebentar,
oh baru tahu. Ini yang panjang ini untuk di belakangnya, yang ini untuk di depannya, yang ini masangnya begini, alhamdulillah jadi juga. Ya. Nah, jadi masya Allah. Jadi memang perlu kita itu panduan. Dalam kehidupan kita banyak panduan, ya, untuk bagaimana kita dilancarkan rezeki oleh Allah, bagaimana hidup kita berkah, bagaimana hubungan sesama manusia, bagaimana hubungan dengan Allah. Ada panduan. Dan panduan itu dari Al-Quran, hadis dan para ulama, ya, lengkap. Ya, sekarang subhanallah, maka manfaatkan gadget HP cerdas kita itu untuk ya belajar terus. Ya, itu yang kedua, ya, membimbing perilaku kita. Lalu yang ketiga tentunya untuk menginspirasi spiritual kita, ya. Jadi kajian ini tuh bagaimana menginspirasi, ya. Makin tinggi tingkat spiritual kita. Kita mengerti makna daripada kehidupan, bahwa sesungguhnya hidup kita ini lil ibadah. Itu saja. Tak jauh-jauh kajian ini, ya. Yang pertama meningkatkan pemahaman kita, kemudian yang kedua membimbing perilaku kita, kemudian yang ketiga, ya, tentunya menjadikan spiritual kita terinspirasi, ya. Maka kalau tiga-tiganya ini terwujud, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, ya. Tidak usah perlu asesmen misalnya diadakan ujian, tidak usah. Kayak di sekolah kan ada ujiannya, betul nggak? Nah, masya Allah. Maka Bapak yang selamat Allah SWT, di kesempatan ini kita akan belajar tentang satu materi yang ini baru pembukaan ini, ya. Mudah-mudahan Isya jam berapa? Jam 7 lewat? Setengah 8. Masih ada waktu setengah jam artinya insyaallah. Kita akan belajar tentang salah satu surah yang surah setelah surah Ad-Duha, yaitu surah Al-Insyirah, ya, surah Al-Insyirah, ya, surah Al-Insyirah, ya, surah Al-Insyirah. Nah, kita akan belajar tentang surah Al-Insyirah. Baik, sama-sama kita baca terlebih dahulu sebelum kita kupas makna dan pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-Insyirah. Mari sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب wa ila rabbika farghab. Ya, boleh dibantu bacakan artinya? Masya Allah, terima kasih banyak. Bapak yang hormati Allah SWT, ya, jika kita baca surah Al-Insyirah, ya, Masya Allah, berjumlah berapa ayat? 7, 8 ayat, ya, Masya Allah. Maka
ayat ini ya, surah Al-Insyirah ini mengajarkan kita agar selalu optimis. Nah, itu intinya. Ya. Nah, jika kita baca surah ini secara keseluruhan, maka akan kita temukan bahwa surah Al-Insyirah ini mengajarkan kita untuk selalu optimis dalam hidup kita. Ya, lawan dari optimis adalah pesimis. Ya, bahasa Arabnya tafaul, ya, tafaul, optimis. Ya. Hidup harus optimis. Jangan tasya'um. Ya, tasya'um itu artinya pesimis. Ya, jangan pesimis. Nah, maka dulu guru kami selalu mengatakan, ya, ada madecer, ada madegel. Nah, ya. Madecer sama madegel. Ya. Apa madecer itu? Singkatan. Ya. Memang sekarang banyak singkatan, ya, nah? Ya, singkatan. Jadi kalau nanya orang banyak singkatan. Madecer, ya, masa depan cerah. Nah, ya, jadi madecer, masa depan cerah. Artinya kita harus optimis memantap masa depan. Ya. Kalau madegel, masa depan gelap. Ya, nah, masa depan. Hah? Nah, madesu, ya, bisa juga. Masa depan suram. Ya, maka hidup ini harus optimis. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk selalu optimis. Ayat yang pertama, ya. Ayat yang pertama, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam nasyrah laka sadrak." Ya. Alam nasyrah laka sadrak. Ya. Pentingnya berlapang dada, ya, dalam menerima kebaikan. Maka kata Allah, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini dalam beberapa tafsir, ya, diriwayatkan dari Hafiz bin Hamid, ia berkata, Zaid bin Hadir berkata, "Alam nasyrah laka sadrak?" Bacakanlah kepadaku surat ini, kemudian aku pun membacakan untuknya. Ya. Kemudian ia berkata, "Wahai Ibnu Ziyad, beban telah memberatkan punggung Rasulullah." Yakni jika beban telah memberatkan punggung Rasulullah, lalu bagaimana dengan kamu? Kemudian dia menangis seperti tangisan bayi. Ya, subhanallah. Begitulah beban seorang Rasul, itu diringankan oleh Allah. Ya. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Bukankah kami telah melapangkan hatimu dengan keimanan, kenabian, ilmu dan hikmah? Jadi subhanallah. Rasulullah SAW diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelapangan, dilapangkan dada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang kita minta itu yang pertama kali hati lapang. Ya, jika kita minta sama Allah, ya, Allahumma syrah sadrana lil Islam. Ya Allah, lapangkan hati kita. Kenapa? Karena jika hati lapang, maka apapun kesulitan maka akan menjadi mudah. Ya, apapun masalah, jika hati kita lapang, maka akan terurai begitu. Ya. Gimana? Ya, ada jalan keluarnya. Maka pelajaran yang berharga, ya, jika kita ingin kebaikan itu ada pada diri kita, maka hati kita harus seluas samudra. Dulu ada seorang sahabat yang termasuk salah satu daripada 10 orang dijamin oleh Allah masuk surga. Ya. Jadi suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah majelis begitu, Nabi mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, unzur ila tilkal bab, ya, dzalikal bab, lihat ke pintu tersebut. Saya timin dzalikal fadhi rajulun min ahli jannah. Kata Nabi, wahai para sahabat, jika kamu ingin melihat penghuni surga, maka lihatlah pintu tersebut. Ya, karena akan masuk dari pintu tersebut, ya, seseorang yang dijamin oleh Allah masuk surga. Maka masuklah seorang sahabat, bukan orang paling kaya begitu, bukan orang yang paling banyak ilmunya, bukan orang paling rajin sedekah begitu, biasa aja seorang sahabat. Ya. Namanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Duduk ke masjid, sholat. Keesokan harinya Nabi berkata lagi, jika kalian ingin melihat penghuni surga, maka lihat pintu tersebut. Ya, masuk penghuni surga. Para sahabat ngelihat semua, ini siapa yang masuk? Ya. Rupanya hari kedua itu sahabat Sa'ad juga. Ya.
Sampai 3 kali dan 3 hari Rasul mengatakan demikian. Subhanallah, yang masuk adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka para sahabat hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kok sahabat Sa'ad? Maka mereka bertanya-tanya, kira-kira apa amalan yang dilakukan oleh Sa'ad ini? Ya, sehingga dia menjadi ahlu syurga. Jasadnya di dunia, tapi namanya sudah tertulis di Arash begitu ya. Nah, termasuk salah satu dari 10 orang yang dijamin oleh Allah masuk surga. Maka jika kita belajar dari para sahabat ini, maka kita temukan mereka ini berlomba-lomba. Mereka ini saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahasa Arabnya fastabiqul khairat. Ya, mereka selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As. Ya, dia berlari bergegas menghadap Rasulullah. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, saya ingin menginap. Ya, saya ingin menginap di rumah Sa'ad." Dia datang kepada Sa'ad, dia pengen menginap. Tujuannya apa? Agar dia tahu amalan yang dilakukan oleh sahabat Sa'ad. Apa saja amalan yang dilakukan oleh sahabat Sa'ad. Maka ketika menginap di rumah Sa'ad, ya, hari pertama dilihatnya apakah Sa'ad ini bangun subuh kemudian sholat tahajud semalaman. Enggak juga. Bangun mungkin sebelum sholat subuh, sholat biasa ke masjid. Hari kedua dilihatnya apakah Sa'ad ini baca Quran semalaman gitu ya, khatam Quran terus. Dilihatnya enggak juga. Hari ketiga apakah semua hartanya disedekahkan untuk agama, juga enggak juga. Maka sahabat Abdullah bin Amr bin As ini ya, saking penasarannya akhirnya terceplos dan ngomong, "Ya wahai sahabatku Sa'ad bin Abi Waqqas, tahukah bahwa saya datang ke sini ya tiada lain karena ingin melihat amalan apa yang kau lakukan sehingga engkau ini kata Nabi 3 kali masuk surga." Maka subhanallah, apa kata Sa'ad? Ya, "Wahai saudaraku Abdullah bin Amr bin As, ya benar. Apa yang kau lihat sesungguhnya amalku ini mungkin sama dengan yang lain, enggak banyak, ya, sama. Salatku ya sama dengan kawan-kawan lain. Puasaku juga sama. Ya, kemudian sedekahku juga ya, rata-rata begitu ya, tidak jauh berbeda dengan yang lain. Mungkin kata sahabat Sa'ad ini ada satu amalan yang selalu saya lakukan. Ya, apa itu amalannya? Sebelum saya tidur di malam hari. Ya, jika saya ingin tidur di malam hari, maka yang saya lakukan adalah ya, sebelum saya terbaring begitu, maka saya ingat-ingat ya, jika ada orang yang pernah menyakiti saya hari itu, jika ada orang-orang yang pernah menzolimi saya hari itu, ya, jika ada orang-orang yang pernah menyakiti hati saya hari itu, maka malam hari itu saya ikhlaskan mereka, ya, saya maafkan mereka, saya ikhlaskan mereka, saya maafkan mereka, saya ikhlaskan mereka, saya ikhlaskan, sudah saya maafkan mereka, ya, semua orang yang menzolimi saya. Kemudian keesokan harinya ketika saya bangun tidur, hati saya seluas samudra, tidak ada lagi rasa dengki dalam hati saya. Maka subhanallah, ya, kata sahabat Abdullah bin Amr bin As, kalau begitu wahai Sa'ad, wajar kalau engkau ya digambarkan oleh Allah menjadi penghuni surga, karena hatimu begitu lapang, ya, hatimu begitu ikhlas, hatimu begitu pemaaf. Ya, subhanallah. Ya, maka belajar dari ayat ini, alam nasyrah laka sadrak. Sungguh telah kami lapangkan dadamu Nabi Muhammad. Artinya, jika kita ingin menerima kebaikan, maka perlu hati yang lapang. Ya, hati yang lapang. Ya. Sama seperti ini, ya, aqua ini kalau penuh begini saya tumpahkan, gimana kira-kira? Ini ada air satu, ini saya tumpahkan di sini, maka dia meluber. Ya, mengapa meluber? Karena merasa penuh, gitu. Ya, merasa sudah punya isi. Tapi kalau kita mengosongkan diri kita, dapatkan ilmu, maka dia akan dapat. Nah, begitu ya. Jadi maka perlu hati yang lapang. Ya, jika ada kajian atau apa, walaupun kita memiliki, bismillah kita dengarkan saja. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil. Ya, tidak perlu kita merasa itu salah, itu benar. Jadi pengajian itu bukan mencari salah benarnya, bukan mencari bukan mencari kesalahan orang, ya. Tapi bagaimana kita mengaji itu untuk tadi, ya, menambah keimanan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 125,
Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Ya, ini kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, ketemu? Ya, boleh. Ya, terima kasih, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang Allah hendaki akan memberikan kepadanya petunjuk. Ya, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Maka dia akan melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Insyaallah. Jika Allah menghendaki, ya, maka Allah mudahkan kita untuk memeluk ajaran Islam, ya, memeluk agama Islam. Ya, kalau kita baca, maka kita temukan, ya, kejadian Palestina, ya, dan Israel gitu ya. Itu banyak orang-orang barat, ya, yang saya tahu di Instagram di mana mereka kagum gitu ya dengan keimanan rakyat Gaza. Ya, benar saya? Saking kagumnya mereka menangis begitu, ya Allah, begitu berserah dirinya, ya, dengan keadaan yang di luar logika kita lah. Ya, bagaimana tidak lagi sarapan, bom di mana-mana, ya. Barusan saya lihat di TV One begitu kan, ada seorang bapak yang meninggal, anaknya, istrinya meninggal, 6 orang, cucunya meninggal. Dia buat tenda di atas runtuhan gedung gitu kan, mengingat. Ya, tapi subhanallah, dia memuji Allah. Ya, dia memuji Allah. Ini adalah takdir, ya, dari Allah. Saya ridho dengan keadaan ini. Ini kan kaget, kalau bukan karena keimanan, ya, maka sudah pasti, ya. Lihat penjara Israel itu, betapa banyak yang tentara yang masuk situ. Saya lihat juga video mereka mau ditugaskan di Gaza, bertangisan. Ya, ngapa? Karena ngantarkan nyawa. Benar nggak? Berapa banyak tank-tank itu habis, ya. Nah, jadi begitulah kata Allah, orang yang diberikan petunjuk oleh Allah itu dilapangkan dadanya. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Nah, ini ilmiah, ya, subhanallah. Jadi rupanya orang, saya baca di beberapa ilmuwan begitu ya. Nah, ini orang kalau dia mendaki langit, misalnya dalam angkasa begitu, makin tinggi di sana makin sesak napasnya. Ya. Rupanya memang banyak yang masuk Islam gara-gara ayat ini juga. Ya, subhanallah, mukjizat Al-Qur'an, apa yang Allah katakan itu benar adanya. Jadi semakin tinggi orang, ya, semakin tinggi dia naik ke langit, itu dada sesak karena tekanan udara begitu. Ya, saya kurang tahu penjelasannya demikian, tapi memang benar. Makin tinggi orang itu makin, ya, maka sekarang ini kan lagi di komen kenapa? Dulu ada yang katanya yang sampai ke bulan itu siapa? Iya, ya, sekarang ini kan ya diteliti itu, dan itu tuh bohong itu. Ya, enggak ada orang yang sampai bulan itu. Ya, enggak ada. Coba baca di YouTube itu. Ya. Sekarang diteliti, kok bisa? Siapa yang videokan? Kan begitu kan? Nah, ini di telepon sini enggak ada yang ngaku. Ini siapa yang videokan mereka kok bisa sampai bulan? Kok bisa waktu itu? Ini permainan NASA saja. Ya, jadi kalau iya, enggak ada kata Allah, ya. Bisultan itu walaupun dengan ini tidak mampu, ya, tidak akan mampu menembus langit ciptaan Allah, ya. Ini ilmiah, ya, bukan saya ngomong ngada-ngada. Mungkin bisa buka YouTube, ya, bisa buka YouTube tentang penolakan orang-orang yang mengatakan bahwa sampai ke bulan, sampai diwawancarai, ya, yang tidak mau dia, ya, tidak mau mengakui, ya, bahwa itu adalah, ya, hanya ini saja rekayasa. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa orang-orang yang beriman, ya, yang hatinya itu tenang,
maka Allah katakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Kata Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Yaitu orang-orang yang beriman, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yaitu ya lanjut. Ya, insyaallah. Jadi yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram, ya, dengan mengingat Allah. Maka agar hati kita lapang tentunya dengan mengingat Allah. Ya, jika kita mengingat Allah maka hati kita lapang. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ya, subhanallah. Nah, ini ayat yang pertama, baru ayat yang pertama. Ya, maka pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang pertama ini adalah pentingnya lapang dada dalam menerima, ya, dan mengajarkan kebaikan. Ya. Di ayat yang kedua, apa saja yang bisa menyebabkan hati kita lapang? Ya, di ayat yang kedua ini apa saja yang bisa menyebabkan hati kita lapang? Maka di ayat yang kedua kata Allah, wa wada'na anka wizrak, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Ya, dan telah kami, ya, hilangkan daripadamu bebanmu. Seorang mufassir mengatakan, kemudian kami hapuskan dosamu. Ya, beban itu adalah dosa. Ya. Wa wada'na anka wizrak, dan kami telah menghilangkan daripada bebanmu, yakni kami telah menghapus darimu perbuatan yang kamu lakukan di masa jahiliyah. Ya. Meringankan atau mengurangi beban darimu, beban kebiasaan jahiliyah yang membingungkanmu. Ya. Allah berfirman, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, yakni kami melapangkannya untuk syariat-syariat agama, dakwah kepada Allah bersifat dengan akhlak yang baik, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu, yakni kesalahanmu yang memberatkan punggungmu. Ya, jadi subhanallah, jika kita ingin lapang hati kita, maka yang kedua, ya, yang menyebabkan hati kita lapang, ya, maka kita tahu dari ayat ini bahwa, ya, hendaknya kita diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa itu adalah beban kita. Ya. Beban kita. Ya, jika ada dosa itu seperti orang membawa beban gitu. Ya. Maka Allah katakan dalam surah Al-Fat ayat 2. Surah Al-Fat ayat 2, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim. Wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ya. Ketemu surah Al-Fat ayat 2. Al-Fat. Surah Al-Fat. Ya. Ngelek ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Perlu lapang dada HP-nya. Tapi jika lapang dada HP itu RAM-nya berarti kan? RAM-nya harus dibesarkan lagi kan? Ngelek. Iya, iya biasa. HP saja bisa ngelek apalagi gitu. Maka ya, beban tadi. Iya, wa wada'na anka wizrak. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, supaya Allah memberikan ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Subhanallah. Ya, maka Nabi itu, ya, maksum itu diampunkan dosanya oleh Allah. Ya, baik yang akan datang atau yang sudah lalu. Nabi sudah diampuni. Kita, nah, jika kita berkaca dengan Nabi saja ampunkan dosanya Allah, ibadah luar biasa. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kakimu sampai bengkak-bengkak begini salat tahajud. Ya. Sedangkan dosamu sudah diampunkan oleh Allah. Mengapa demikian ya Nabi? Kalau enggak, ya untuk apa? Dosamu sudah diampunkan, baik yang lalu atau yang akan datang. Yang lalu sudah diampunkan, yang akan datang sudah diampunkan. Apa kata Nabi? Afala akuna abdan syakura. Ya, apakah saya tidak mau menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ya, sekelas Nabi saja begitu bersyukurnya, begitu kan? Maka yang kedua, ya, yang menyebabkan lapang dada, ya, kalau dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, agar kita lapang dada, di ayat selanjutnya, wa wada'na anka wizrak.
Alladzi anqadha zahrak, yang memberatkan punggungmu. Dosa itu memberatkan punggung, ya, melelahkan. Kalaulah seandainya beban itu atau dosa itu berbentuk fisik, maka ya pasti akan terdengar suara kita. Ya, akan terdengar suara kita di punggung. Misalnya kita bawa beban, benar nggak? Wa wada'na anka wizra, begitu. Dosa itu akan membebani punggung kita. Maka kata Allah, wa rafa'na laka dzikrak, ya. Dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Nah, itu subhanallah. Agar kita mendapatkan hati yang lapang, maka hendaknya kita mengingat dan membayangkan kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika hati kita ingin lapang, maka kita ingat, ya, bahwa ketika hati kita lapang, ketika kita berjuang dalam agama ini, maka ya, akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemuliaan itu? Wa rafa'na laka dzikra, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Ya. Kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Ya. Para ulama tafsir mengatakan, bayangkan Nabi Muhammad SAW itu Allah tinggikan namanya. Ya, ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, selalu Allah sandingkan, benar enggak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, syahadat kepada Allah, syahadat kepada Rasul. Ya, begitulah ketinggian namanya. Allah angkat derajat nama Rasulullah. Ya. Ini luar biasa. Kalau nabi-nabi lain dipanggil dengan namanya langsung, ya Isa, ya Musa, begitu ya. Tapi kalau nabi dipanggil ya ayyuhan nabi, dipanggil gelarnya. Ya, dipanggil gelarnya. Begitulah kemuliaan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tinggikan, ya, sebutan namamu. Bahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, satu-satunya amalan yang pasti diterima adalah salawat, gitu kan? Ya, salawat itu adalah amalan yang pasti diterima karena Allah dan Rasulnya saja bersalawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi azan juga begitu kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Antara asyhadu an la dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Nah, jadi hal yang membuat hati kita lapang adalah kita mengingat, ya, kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah, ya, sebagaimana Rasulullah SAW Allah angkat nama beliau, ya, wa rafa'na laka dzikra, ya, kami tinggikan bagimu sebutanmu. Nah, selanjutnya di ayat yang kelima, fa inna ma'al usri yusra. Bagaimana agar hati lapang? Karena sesungguhnya sudah kesulitan itu kemudahan, kata Allah. Meyakini bahwa setiap masalah berarti hadir juga solusi. Nah ini, jika kita paham ayat ini disebutkan 2 kali oleh Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, sesungguhnya sudah kesulitan itu ada kemudahan. Pasti ada kesulitan, ada kemudahan. Ada kesulitan, ada kemudahan. Ibaratkan Allah untuk menciptakan kunci, pasti ada gemboknya, ya. Ada gembok pasti ada kuncinya, ya. Ada masjid pasti ada pintunya, begitu kan? Nah, begitulah Allah itu, ya. Tidak menciptakan kesulitan, pasti ada kemudahan. Maka kita yakin saja. Ya. Jika kita meyakini itu, maka hati kita akan lapang begitu, ya. Tidak akan merusak tatanan, ya, merusak tatanan sosial. Ya, kalaulah sudah janji yakin dia bahwa semua ini pasti ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah usaha kita, ya, setelah kita berusaha, maka dia akan tenang gitu. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau itu sudah berazam, tinggal tawakal kepada Allah. Ya. Ini mohon maaf, saya pernah dengar gitu kan, salah satu capres lah begitu kan.
ditanya bagaimana jika ini misalnya nggak terpilih dan sebagainya, ya saya sudah berusaha dan itu saya bertawakal kepada Allah. Kan itu luar biasa. Ya, mungkin dia sudah berusaha, tapi kalau memang nggak terpilih, tawakal saja sama Allah. Nah, ini kan luar biasa. Ya, apa namanya rasa ya sudah, yang penting usaha saja. Ya, masalah hasil itu, ya itu urusan Allah. Tugas manusia itu berusaha. Ya. Nah, begitulah kita hendaknya ya berkaca. Ya, kita juga begitu hendaknya ya, kita berusaha saja. Mengenai hasil itu urusan Allah. Jangan ngatur begitu, pengen hasilnya langsung, nggak bisa. Ya. Nah, inna ma'al usri yusra. Maka kata Allah SWT, biar hati kita lapang juga, fa idza faragta fansab. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah urusan yang lain. Nah, itu biar hati kita lapang. Jadi orang beriman itu dia selalu memiliki kegiatan-kegiatan positif. Habis melakukan kebaikan ini, ngerjakan yang ini lagi. Tidak pernah leha-leha gitu, ya. Tidak pernah main. Fa idza faragta fansab. Apabila selesai satu urusan, kerjakan urusan yang lain. Ya. Apa? Iya. Mencari kesibukan dalam rangka ibadah. Selesai urusan dunia, ngerjakan urusan akhirat. Ya, begitu kan? Semuanya diurus. Ya. Subhanallah. Nah, itu namanya orang yang hatinya lapang, dia fa idza faragta fansab. Ya, selesai satu urusan yang lain. Ya. Selalu bertanya itu pertanyaannya what the next? Apa what the next itu? Iya, apa dia selanjutnya nih? Ya, alhamdulillah apa namanya masjid sudah begini. Apalagi yang kira-kira yang bisa dilakukan? Ya, jadi pikirannya itu bagaimana untuk memakmurkan terus. Sudah selesai ini, apalagi kira-kira? Ya, selesai ini, apalagi? Ya, begitu terus. Ya, berpikir demi kebaikan. Nah, ini subhanallah, begitulah orang beriman. Ya, habis ini apa lagi kira-kira? Tapi bukan hanya untuk dunia, ya, tapi untuk akhirat juga, ya. Nah, untuk akhirat. Ya, kata orang kalau nanam padi tumbuh rumput, tapi kalau nanam rumput belum tentu tumbuh padi. Orang beriman itu selalu dia niatnya karena Allah. Ya, niatnya karena Allah. Pekerjaan dunia tapi niatnya ini karena Allah. Dia berangkat ke kantor karena niatnya karena Allah, maka dapat pahala, bukan hanya mencari duit atau mencari dunia. Ya, maka di akhir ayat kata Allah ditutup wa ila rabbika farghab. Satu-satunya ya ditutup di ayat ini, jika kita ingin hati kita lapang dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Ya, jadi harapan tertinggi kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan keinginan dan tujuan hanya kepada Allah. Ya, subhanallah. Hah? Iya. Maka apa namanya? Ghayatun nas la tudrak, ya, mengharapkan keriduan manusia itu tidak akan sampai-sampai. Ya, pernah dengar cerita kan? Ya, yang apa namanya? Ada orang naik keledai itu. Ini, orang naik keledai, ada anak sama kakeknya atau sama bapaknya, begitu kan? Yang pertama lewat satu kampung, anaknya naik keledai, benar nggak? Kakeknya nuntun, kata orang, tidak kesiannya dengan kakeknya, kesianlah, ya anak kurang ajar, benar nggak? Anak kurang ajar. Akhirnya sampai ke kampung lain, ya sudahlah. Kalau dengarkan kata orang mah ini, sudahlah. Kamu yang naik, aku yang di bawah. Akhirnya kakeknya yang naik, anaknya yang nuntun. Lewat satu kampung orang itu ngomong, anak kurang ajar, kakek kurang ajar, benar nggak? Masa anaknya disuruh nuntun, dia naik. Nah sudah kalau cak itu, ya, tidak usah naik. Iya, jalannya gitu, nuntun dua-duanya. Lewat satu kampung, lah komen pula orang, gila. Masa ada keledai tidak dinaik. Mana otaknya? Akhirnya sepakat lagi lah, sudah kalau mah itu ya naik kalau lewat satu kampung ya kata orang kampung alangkah zolimnya mamang doi kok itu ya, masa kalau dari kecil itu dinaik orang dua. Akhirnya pening-pening lewat itu, setelah ngobrol dipanggul itu keledai itu enggak dipanggul dua-duanya lah, ngomong pula orang alangkah gilonya, ada keledai tidak
dinaiki. Jadi tidak selesai-selesai. Ya. Jadi kalau kita nak ngikuti komen wong, tidak selesai. Ya, gawikan bela. Yang bagus menurut kita, bismillah, gawikan. Ya, jangan terlalu banyak dengar. Ya, makin banyak dengar komen orang ini, makin tidak selesai gitu gawe gitu. Ya, maka penutupnya ini kata Allah, wa ila rabbika farghab, dan jadikan keinginanmu dan tujuanmu hanya kepada Allah. Ya, kalau sudah begitu hati kita akan menjadi tenang. Ya, subhanallah. Maka begitu banyak ya kesimpulan dari pelajaran dari surah Al-Nasrah ini, ya, surah Al-Insyirah ini, agar kita selalu optimis, ya, mengajarkan kita agar hidup ini kita lapang dada. Untuk lapang dada, ya, dosa kita diampunkan oleh Allah. Mengingat membayangkan kemuliaan dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah, meyakini bahwa setiap masalah pasti ada solusi, kelapangan dada akan membuat mukmin ringan melakukan tugas-tugas kebaikan, dan harapan tertinggi hanya kepada Allah. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan pembahasan di surah selanjutnya. Baik, terima kasih, itu saja. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.